Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saudara, kembali bersama dengan saya untuk menjawab pertanyaan sahabat dialog di YouTube, mau menjawab pertanyaan saudara atau sahabat saya yang sering banget berdialog di YouTube, ya. Kenapa saya menjawab? Karena selalu ditanya, ya. Kenapa ditanya? Ada dua kemungkinan, menguji saya mampu menjawab atau tidak, atau dia memang tidak ngerti. Itu hanya dia yang tahu, ya. Mungkin menguji saya bisa menjawab atau tidak, atau dia memang benar-benar tidak tahu lalu mencari tahu dari saya. Baik, tidak apa-apa. Sekarang yang ditanyakan adalah, kamu percaya enggak? Bapak percaya enggak kalau Yesus itu imam, menjadi imam di surga? Kalau menjadi imam di surga, nanti dulu. Kalau Yesus menjadi imam, oke, saya jawab. Karena apa yang saudara tanyakan dan memberi link ayatnya, saya temukan dan saya mau bahas ini, saudara-saudara. Ya, Yesus itu ketika menjadi manusia, dia menjadi imam, ya, menjadi imam. Tetapi imam yang tidak dipilih manusia. Kalau imam-imam Yahudi atau bangsa Israel kan dipilih manusia. Tapi Yesus ini imam yang dipilih Allah yang Maha Tinggi. Karena ketika Yesus firman-Nya menjadi manusia, benar-benar menjadi manusia, sama seperti kita tubuhnya. Ya, kalau kita sering mendengar, rohnya roh Allah, ya. Jadi artinya Allah itu menyediakan imam bagi umat dan dirinya sendiri, ya. Tuhan menyediakan imam yang dipilihnya untuk mengantar umat supaya bisa datang kepada Allah, atau dirinya yang menyediakan imam itu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kenapa Allah menyediakan imam atau Yesus itu menjadi imam? Padahal kan imam-imam yang lain sudah dipilih. Imam bangsa Yahudi sejak zaman Musa itu sudah ada imam. Kenapa Yesus pula dia sebut imam? Apakah imam-imam Yahudi kurang bagus? Ya, bagus, tapi kan manusia biasa, ya. Nah, kita baca ya, Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Ini dulu. Andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, berarti imam Lewi itu tidak pernah ada yang sempurna, saudara, ya. Berarti Allah menyediakan imam yang sempurna, imam yang sempurna, ya, yaitu Yesus Kristus. Imam itu kerjanya apa? Kalau bagi bangsa Yahudi, kalau disebut imam, kalau agama sebelah atau keyakinan sebelah itu memimpin sembahyang, imam. Tetapi kalau bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel, imam itu yang terbesar mereka pekerjaannya adalah membakar ukupan, persembahan, kurban, ya.
membakar korban atas kesalahan umat supaya minta pengampunan dari Tuhan. Ya. Dikatakan imam-imam Lewi atau imamat Lewi berarti tidak sempurna. Berarti banyak salahnya, saudara, banyak dosanya. Ya. Walaupun imam kan bisa dosa, manusia bisa. Terus kita lanjutkan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Ya. Kenapa tidak sempurna? Karena umat Israel itu menerima Taurat. Taurat itu tidak buat umat Israel semakin baik, tapi justru banyak dosanya. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu, saudara. Ya. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang Melkisedek ini maksudnya tidak dikatakan menurut peraturan Harun, menurut Melkisedek. Ya. Jadi kenapa perlu ada imam lagi? Karena orang Lewi itu menjadi imam tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena telah menerima hukum Taurat. Hukum Taurat itu ditambahkan terus, semakin orang Israel termasuk imam pun juga banyak salahnya, banyak dosanya, banyak pelanggarannya. Karena hukum Taurat dan segala ketentuannya itu, hukum Taurat itu 10 jadi rubah menjadi ditambah-tambahkan menjadi 613. Satu tidak melakukan 610, yang 3 enggak, dosamu pada. Apalagi sak begitu banyaknya, apa bisa mungkin bisa melakukan? Mustahil bisa. Artinya imamnya tidak sempurna. Makanya Allah menyediakan yang sempurna. Kemudian saudara masuk ke 17 ya. Ini bukan lompat-lompat, saudara. Kita ambil yang poin-poin aja supaya kita tidak berdele-dele, tapi poin-poin saja. Kita baca Ibrani 7 ayat 17. Maksudnya imam yang ini, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam yang sempurna itu untuk selama-lamanya, artinya sekali untuk selamanya. Hanya satu imam ini aja untuk selamanya. Kalau imam Yahudi kan diganti, mungkin tiap tahun atau tiap berapa periode berapa kali tahun, berapa tahun sekali diganti. Tapi menurut Melkisedek inilah untuk selama-lamanya. Jadi sekali saja ini imam ini untuk selamanya. Ya nanti kan sampai ada jelas apa itu imam. Yesus sebagai imam itu apa? Kita ke ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini jadi hukum Taurat itu ada, sama sekali tidak membawa kesempurnaan bagi yang menjalankan. Apalagi yang tidak menjalankan. Yang menjalankan hukum Taurat tidak sempurna, bagi yang tidak menjalankan. Karena saking banyaknya, justru makin banyak hukum Taurat itu makin banyak pelanggaran, sehingga imam pun tidak sempurna. Maksudnya begitu, saudara. Jadi nantinya imam yang sekali untuk selama-lamanya ini menurut peraturan Melkisedek ini akan mendekatkan kita kepada Allah dan menimbulkan pengharapan yang lebih baik. Ya, ini dulu pahami. Kalau kita dari awal ngomong gini, lah poin-poin itu tadi perdebatan. Tapi kalau nanti jelaskan, oh gitu ya. Ya kalau sudah tidak cocok dengan jawaban saya, cari sendiri. Kalau bisa dari khotbah tandingan, sampaikan. Yang benar begini Pak, baik saya, atau benar saya Bapak, udah apa-apa. Saya dianggap tidak benar, tidak apa-apa, tidak pas, tidak apa-apa. Saya cuma menjelaskan, saudara. Ya. Jadi kenapa
ada imam yang sekali untuk selamanya, supaya orang itu bisa berhubungan umat kepada Allah. Artinya pengharapan lebih baik daripada yang sebelumnya, daripada yang dilakukan imam-imam bangsa Yahudi yang ditentukan manusia itu. Tetapi imam yang sekali untuk selama-lamanya, imam agung ini yang memilih Allah, supaya orang bisa berhubungan dengan Allah. Ya. Tetapi imam-imam Yahudi dipilih mereka hanya untuk menjadi penghubung manusia dengan Allah. Artinya umat ini memberikan korban kepada imam untuk disampaikan mohon pengampunan kepada Allah dengan cara berkorban. Apa itu? Potong lembu domba, dibakar dan sebagainya. Ya. 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berhubungan kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan penghubung manusia dengan Allah, menyediakan imam untuk selama-lamanya, supaya sekali lagi sebagai mendekatkan kita kepada Allah, ya, menimbulkan pengharapan yang lebih baik. Ya. 22. Demikian pula Yesus. Nah, ini kan udah masuk ke Yesus, saudara. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kita tidak ngomong perjanjian dulu ya. Jadi dulu imam-imam Yahudi tidak mencapai kesempurnaan. Kenapa tidak sempurna? Karena menerima hukum Taurat. Apakah orang yang menjalankan Taurat atau menerima hukum Taurat itu makin sempurna, makin baik? Justru makin banyak dosanya. Makanya imamnya tidak sempurna. Tetapi Tuhan menyediakan, berjanji akan menyediakan imam, ya, yang memberikan pengharapan yang lebih baik. Imam yang sehingga orang bisa berhubungan kepada Allah langsung. Yaudah, lanjut. Ibrani 7 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ya, siapa itu tadi? Yesus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi imam yang dipilih Allah siapa? Yesus tadi. Kapan itu? Yesus ketika mati di kayu salib, membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketentuan dan ketetapannya. Itu imam, artinya sekali, ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Hidup selamanya menjadi pengantara mereka. Pengantara mereka dengan jalan apa, saudara-saudara? Nanti sampai sana. Tentu dengan korban, dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya, ini dulu, jangan dulu ini. Ini dulu. Ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yesus itu yang kita perlukan. Yang terpenting itu Yesus yang kita perlukan. Saudara-saudara. Ya, kenapa kapan jadi imam? Yesus ketika manusia. Ya, bukan ketika jadi Allah. Nanti sampai sana. Sebab imam besar demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa atau kudus ini, dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Lebih tinggi dari tingkat surga. Yesus tidak cacat, tidak tercela, tidak pernah salah. Itu firman Allah yang berkata. Nah, jadi memisahkan, memahami imam-imam yang dipilih manusia atau imam Yahudi. Kenapa harus Tuhan menyediakan ada imam lagi? Karena yang satu imam tidak sempurna, yang satu sempurna. Sempurnanya apa? Yang satu banyak salahnya, banyak pelanggarannya, mungkin bisa saja korupsi.
Ini ada kata loh. Tetapi imam yang dipilih Allah itu Yesus yang manusia itu tidak pernah bersalah. Karena bibitnya bibit ilahi. Jadi rohnya ra ilahi, tidak bisa salah. Tubuhnya manusia biasa, tapi rohnya roh Allah. Yang jadi imam berarti siapa nanti ya? Nanti sampai sana ya. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Jadi imam itu selain dia mempersembahkan korban bagi umatnya atau warganya atau jemaatnya, tapi dia masih memberikan korban bagi dirinya sendiri. Berarti kan dia tidak sempurna, maksudnya gitu ya. Terus dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Dia minta pengampunan dosa dulu, baru mintakan pengampunan dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ini siapa? Yesus. Kalau tadi yang berkali-kali tadi imam Yahudi. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus itu juga jadi korban, juga imam. Imam yang mengorbankan dirinya sendiri. Dari sini kita sudah ngerti ya, kapan Yesus jadi imam, apa yang dikorbankan bagi umat, dirinya sendiri, saudara-saudara sekalian. Baik, kita mau maju lebih jelas ke Ibrani 9 ayat ke 12 sampai 15 ya. 12, 13, 14, 15 dan 28. Ya, oke, baik. Ayat 12 dari Ibrani 9. Dan ia, Yesus ya, yang manusia itu, perhatikan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ingat, ia masuk satu kali bukan dengan darah domba jantan, darah lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Kapan itu berarti? Jadi imam itu untuk selamanya, sekali untuk selamanya, ketika Yesus mengorbankan dirinya. Bukan di surga jadi imam gitu, enggak ada di situ. Makanya saya kata, apakah di Wahyu 20? Ya tentu enggak. Makanya imam, jadi imam kapan Yesus? Untuk selamanya itu kapan? Ketika dia membawa darahnya sendiri. Itulah imam. Kalau imam bangsa Yahudi tugasnya kan membawa korban, sama dengan Yesus tidak membawa korban lembu, domba dan sebagainya, tapi membawa darahnya sendiri. Artinya dia mengorbankan dirinya sendiri. Ingat, ketika Yesus jadi imam sekali untuk selamanya, itulah ketika Yesus mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Ya, lagi. Dan dengan itu, dengan jalan itu, pengorbanan dirinya sendiri itu, atau membawa darahnya sendiri itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ketika Yesus yang mengorbankan dirinya sendiri itu, percaya boleh enggak boleh, Roh Allah tidak ada pada dia. Makanya dia berkata, teriak sebelum mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ya. Kalau orang Yahudi kan kritik, wah itu panggil-panggil Elia. Padahal Allah, Roh Allah tidak ada pada dia.
Kalau roh Allah pada dia, tidak bisa mati Yesus itu. Murni menjadi manusia ketika begitu. Menjadi imam yang dikorbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Inilah imam untuk selamanya. Tapi roh Allah namanya Yesus kembali sebagai Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi namanya Yesus. Saya ulang kembali, baca Yohanes 17, 11, 12. Roh Allah yang maha tinggi itu namanya Yesus. Allahnya Yesus. Kapan Yesus menjadi imam Allah yang maha tinggi? Ketika dia mati di kayu, menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan umat berdosa. Itu menjadi imam, mengorbankan, ya. Jadi kalau Yesus di sana di surga itu menjadi imam loh, ngawur saudara. Geli saya, makanya saya, wah kamu menggelikan, saudara, menggelikan. Mendesak, oh, kamu percaya apa tidak? Itu menggelikan saudara. Harusnya yang ini Pak. Makanya saya sudah tahu jawaban saudara. Yang saudara siapkan itu saya sudah tahu. Pasti Ibrani, kalau enggak Wahyu. Kalau saya saudara bodoh pasti Wahyu yang ditajukan. Saya bisa pancing. Enggak, saya tahu Ibrani. Dan ada jawabannya di situ sudah saya siapkan. Pasti saudara pakai ini. Jadi di sana itu imam loh. Imam itu kerjanya apa sih? Kalau bangsa Yahudi membakar korban, membawa korban untuk pengampunan dosa umatnya. Jadi Yesus jadi imam itu ketika mengorbankan dirinya imam. Tahu saudara? Ya sekarang tahu ya. Jangan dibilang sana imam. Jangan kita, Yesus jangan dikira seperti imam agama-agama lain, memimpin sembahyang gitu. Ngawur. Menjadikan korban untuk pengampunan dosa umatnya. Lewat, kalau bangsa Yahudi kan lembu, domba dibakar, sembelih dibakar supaya Tuhan mengampuni dosa umatnya. Tapi Yesus enggak, membawa dirinya sebagai korban. Itu lebih baik daripada korban hukum-hukum yang pertama, hukum korban yang pertama bangsa Yahudi yang diajarkan Musa itu. Ini membawa umatnya lebih dekat kepada Tuhan, bisa ibadah kepada Tuhan. Tuhan Allah ya, maksudnya. Yang namanya Yesus juga ya. Terus baca lagi ya. Ini bukan lompat kata saudara. Ini jelasnya gitu. Cuma tidak semua, kalau semua dibahaskan nanti tidak selesai. Satu persatu berapa puluh ayat aja itu. Tidak, jangan begitu, tidak gitu maksudnya saya. Supaya kita panggil yang bawa yang baca yang inti-inti saja dijelaskan. Supaya Anda cepat ngerti, mudah. Tidak belibet ya. Ayat 13 dari Ibrani 9. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi darah domba dan lembu serta percikan abu setelah dibakar itu hanya menyucikan secara lahiriah. Cara hukum dunia biasa kan begitu ya, tidak apa-apa. Ayat 14. Sebab lebihnya darah Yesus. Jadi darah Yesus ada kelebihannya, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Sekali, kapan imam Yesus sebagai imam? Ketika jadi manusia, bukan memimpin sembahyang di surga sana. Artinya setelah Yesus mengorbankan dirinya sendiri adalah sebagai korban yang sekali untuk selamanya. Imam satu itu untuk selama-lamanya, maksudnya begitu. Pengorbanan ini untuk selamanya. Sebenarnya imam ini juga berkorban, bicara tentang pengorbanannya. Pekerjaannya apa? Mengorbankan untuk pengampunan dosa umat. Tetapi tidak dengan lembu domba, abunya yang disiram-siramkan begitu, dipecik-pecikan, enggak, tapi lewat darahnya diri sendiri.
Jadi imam sekali untuk selama-lamanya, artinya dia mengorbankan sekali dirinya sendiri untuk dosa selama-lamanya. Kalau sekarang ya supaya diampuni dosanya dan kita menganggap Yesus jadi imam kita, ya kita mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jalan pengampunan dibaptis, mengakui, artinya mengakui kalau Yesus mati untuk suatu pengampunan dosa. Ya inilah cara gampangnya. Jadi baptisnya gimana? Ditenggelamkan di air, telentang, dibangunkan dalam nama Yesus Kristus. Kamu telah kubaptis di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Artinya dosamu dimatikan bersama matinya Yesus, dibangkitkan dengan bangkitan Yesus. Itulah pengampunan dosa. Karena kamu mengakui, artinya simbol pengakuan kalau kamu itu menerima pengorbanan Yesus sebagai imam. Boleh imam ya, sebagai korban. Mana masih tidak mampu menerima apa yang saya katakan, nanti kan sampai mampu, saudara. Ya, saya gampang, kalau saya tuh ngomong gampang, nggak perlu pakai bahasa yang Ibrani, Yunani, nggak perlu. Bahasa Indonesia banyak nggak ngerti kok. Alkitab kita bahasa Indonesia gampang loh, menurut saya gampang. Saudara belum tentu ngerti. Udah sosok Ibrani, Yunani, bahasa dah nggak ngerti. Bahasa planet apa nggak ngerti. Bahasa Indonesia yang jelas saja. Alkitab yang berbahasa Indonesia kita jelaskan. Dasar begini begitu begono. Dari sini sudah kita paham. Oh ternyata Yesus menjadi imam Allah yang maha tinggi itu ketika menjadi manusia. Ketika Roh Allah pergi dari dirinya sendiri, lalu dia mati di salib. Kalau Roh Allah masih pada Yesus, tidak bisa mati di salib, karena rohnya Roh Allah. Tapi ketika Yesus bilang Eloi Eloi lama sabachthani, disitulah menjadi imam besar, karena dia mengorbankan dirinya sendiri untuk semua umat, dosa semua umat. Bukan kok, wah Yesus itu menjadi imam di surga loh. Ayatnya mana ya kan? Imam di surga. Menjadi imam untuk jalan umat bisa menuju ke surga. Ini bener. Jangan dikira saya tidak tahu jawabnya. Kalau saudara menunjukkan link ayat, pasti ada jawabnya. Kalau asal ya tidak aja kok tidak mau, tidak berani. Ya bukannya tidak mau, tidak berani. Yang dimaksud yang mana? Saya jelaskan. Pakai YouTube kelihatan wajah saya, tidak tak sembunyikan. Saya tidak takut sama siapapun. Takut pada Yesus Kristus. Saya menghormati Yesus karena dia Allah saya. Kalau kepada pemimpin negara, pada teman-teman saudara kita, bukan takut, menghormati aja saudara. Menghargai. Saudara kan saya hargai loh. Kalau sahabat saya yang tanya ini tentang imam ini, tidak hargai, saya tidak mau loh repot-repot jawab pakai YouTube ini. Pakai biaya saudara, biaya sendiri. Bener, saya tidak pamrih ingin cari duit. Bener, saya menjelaskan demi kasih supaya saudara percaya kepada Yesus Kristus itu Allah satu-satunya. Allah itu roh, maha hadir dimanapun, punya nama Yesus Kristus. Roh Kristus, roh Yesus ada. Ya, video saya yang kemarin, yang sebelum ini. Jadi kapan Yesus jadi imam? Ketika dia mati di kayu salib, itu mempersembahkan dirinya. Ya terus ya. Ayat 15 dari Ibrani 9. Karena itu ia, Yesus yang manusia itu adalah pengantara. Lah ini pengantara P huruf besar. Itu artinya sebagai imam dari suatu perjanjian yang baru. Pengantara kan imam, pengantara. Jangan dikira seperti agama sebelah, imam itu memimpin sembahyang, jangan. Kalau umat Yahudi kan imam itu kerjanya mempersembahkan korban pengampunan dosa dan sebagainya. Tapi ini yang dibahas tentang pengampunan dosa, saudara. Demikian pula Yesus.
imam yang tidak dipilih umat Israel, tapi Allah sendiri yang memilihnya, ya, yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak tercela, tidak bersalah, dipisahkan dari dosa alias dikuduskan. Dia layak menjadi imam satu kali untuk selama-lamanya. Yang dikorbankan bukan lembu, domba, lalu dibakar, sembelih itu dibakar, abunya dipercik-percik, itu bukan, tapi dengan darahnya sendiri, lewat kematian di kayu salib, sehingga orang yang percaya diampuni dosanya, sehingga kita bisa langsung beribadah kepada Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama atau orang Yahudi yang masih mempersembahkan hewan begitu, tidak berani memanggil Allah langsung. Imam yang memanggilkan, yang memintakan ampun. Karena kita sudah punya imam agung sekali untuk selama-lamanya persembahnya, yaitu dirinya sendiri. Kita berani memanggil Allah. Namanya Yesus Allah itu. Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Allahmu Bapa terus ya juga tidak apa. Atau Yahweh itu ya silakan. Karena Yahweh itu sudah jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Dan ketika menjadi manusia, nama Allah yang tersembunyi bermiliar-miliar tahun, berabad-abad, berapa itu udah dihitungnya tidak jelas, dinyatakan, yaitu nama Allah adalah Yesus. Di mana itu? Yohanes 17 ayat 11-12. Percaya? Dan Yesus itu sekarang, Allah itu roh, punya nama Yesus. Seperti di mana? Kisah Rasul 16 ayat 7. Dia juga Roh Kudus, yang namakan Roh Kudus, karena rohnya suci, tapi punya nama Roh Yesus. Di mana itu? Kisah Rasul 16 ayat 6. Ya, Roh Kudus, karena roh Allah itu kudus atau suci, terpisah dari dosa, dari macam-macam, suci, yang punya nama juga Roh Yesus. Dia juga Allah. Ternyata Roh Kudus, Roh Yesus itu Allah. Di mana itu? Kisah Rasul 16 ayat 10. Buktikan, jangan dibantah. Buktikan dengan ayat. Atau saudara bisa menjelaskan yang saya seperti jelaskan ini. Ya. Saya serius ini, tidak cengas-cengas. Saya senyum karena menghibur diri. Karena ngomong sendiri, tidak ada temannya. Itu saudara, ya. 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 Yang terakhir, ayat terakhir untuk sebagai pernyataan terakhir bahwa siapa imam besar, Yesus sebagai imam besar sekali untuk selamanya itu gimana? Kita baca ayat 28 dari Ibrani 9. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Kenapa disebut Kristus? Padahal kan Yesus yang manusia. Kok disebut Kristus? Saudara tahu nggak? Ayo, bisa jawab? Karena surat Ibrani ini ditulis setelah Yesus menjadi Kristus, saudara, menjadi Allah. Berapa puluh tahun ditulis Ibrani ini? Kalau saudara pernah sekolah teologi pasti dipelajari ini. Saya aja pernah dipelajari. Berapa puluh tahun baru Ibrani ini ditulis. Nah, ditulis karena Yesus sudah menjadi Kristus. Ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini maksudnya imam besar ini begini. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Dia nanti tidak akan menebus dosa, menanggung dosa manusia, menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Menganugerahkan keselamatan. Apakah imam bisa menganugerahkan keselamatan? Imam besar? Tidak bisa. Yang bisa menganugerahkan keselamatan itu Allah. Menyatakan sekali lagi
menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya dia itu menganugerahkan keselamatannya menjadi Allah sekarang. Tapi ketika jadi manusia, jadi imam. Bukan imam yang memimpin ibadah di surga sana. Jangan ngawur. Ya. Jadi imam Yesus jadi imam besar. Benar, saya tidak. Tapi dikatakan imam besar di surga, salah. Menjadi imam itu supaya orang itu beribadah kepada Allah bisa menjadi jembatan. Jadi pengorbanan dia itu menjadi jembatan untuk supaya umat manusia langsung menyembah dia, datang kepada dia, berdoa kepada dia. Maksudnya begitu. Sekali ini aja pengorbanan sekali untuk selamanya. Saudara-saudara atau sahabat saya yang ada baiklah namanya Pak Okto gitulah ya. Ya. Pak atau Mas atau Om ya enggak ngerti, saya enggak kelihatan wajahnya. Kalau saya kan kelihatan nih. Saya berani gini, kalau saudara mungkin enggak berani. Saya berani menunjukkan, menongolkan wajah saya. Saya bertanggung jawab. Berani gini, berani membuat YouTube gini, berani ada pertanyaan. Bener Bapak itu, saudara sudah bener tanya kepada saya kalau nggak ngerti. Tapi kalau saudara menguji saya juga tidak masalah. Saya ada jawabannya. Saya tidak takut. Wah, kelabaan tidak saya jawab. Cuman jawaban saya memuaskan atau tidak itu tergantung saudara. Pak Pendeta Okto. Entah itu aliran apa nggak ngerti saudara. Kalau saya tidak punya aliran, tapi saya Allah, saya Esa, artinya satu, punya nama Yesus Kristus, dia roh. Esa artinya satu. Kalau tidak sepakat dengan jawaban saya tidak apa-apa. Ya. Saya menjawabnya berdasarkan ayat Alkitab, tidak pakai buku teologi. 100% Alkitab aja. Ini saja. Ya. Ini saya sudah bersyukur, ini gampang untuk mencarinya. Oh, enggak perlu wah ditulis buku. Banyak kan gitu. Di mimbar wah pakai buku. Pakai saya enggak perlu, pakai dia aja loh saya menjawab, saudara. Minta hikmah dari yang punya firman, Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita mau menyembah Yesus Kristus, membuka diri untuk kita, yang pertama bertobat. Bertobat itu berarti kita yang pertama kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Baptis air, ditenggelamkan air, terlentang, dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus. Artinya kita menerima pengakuan bahwa Yesus telah mati untuk mengampuni dosa saya. Ini satunya. Dan benar, Kisah Rasul 2 ayat 38, untuk pengampunan dosamu dengan cara dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, saudara. Yang pertama. Kedua, setelah itu kita berdoanya di dalam nama Yesus Kristus. Artinya yang kita sembah Yesus Kristus. Kita berdoa ya kepada Yesus Kristus. Yang kita agungkan Yesus Kristus. Yang kita muliakan Yesus Kristus. Pasti Yesus Kristus membuka jalan pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Ya. Tidak perlu sekolah teologi repot-repot. Mungkin jawaban saya itu ya mungkin lebih benar saya. Percaya diri aja, maaf, percaya diri. Mungkin pelajaran teologi dengan saya lebih mudah cerna saya. Saya juga pernah belajar teologi, sekolah teologi. Tapi belibet saudara. Ayatnya kayak saudara tadi. Wah, ini banyak montang-manting. Karena saudara belajar teologi, pelajarnya persis seperti itu, mirip-mirip. Hampir mirip seperti itu. Tapi udah saya buang gitu, tak kilokan tuh. Dapat berapa kilo itu bukunya banyak-banyaknya. Tak buang, udah tidak pakai saya. Kalau sertifikatnya tidak tahu di mana, udah tidak kita ingat ini. Saya penting saya melajari Alkitab yang murni. Saya berani ambil keputusan untuk percaya kepada firman Allah di dalam kitab suci yang murni ini. Atau sang master saya bilang Android suci, ya tidak apa-apa. Saya terima aja, percaya. Pasti bukan dalam pikiran kita. Ya, selubung di mata dan hati kita dihapuskan.
Kalau kita mau dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya. Dulu saya juga dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra atau dan Anak dan Roh Kudus. Tapi itu kan berlaku jika ketika Yesus jadi manusia, tidak masalah. Tapi Yesus sudah kembali menjadi Allah di surga itu sudah 2000 tahun lebih. Kita sekarang Yesus itu Allah. Ketika saya pernah bertanya iseng-iseng, saya pasti tahu jawabannya. Ada seorang pendeta membaptis orang begitu buat YouTube. Ya saya tahu pendetanya, saya ngerti lah pokoknya. Saya tanya, Pak, saya mau tanya Pak Pendeta. Tapi saya belum pernah membuat tayangan ini loh. Saya mau tanya Pak Pendeta, kenapa para murid atau para rasul itu membaptis tidak begitu seperti Bapak itu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Mereka kok membaptis di dalam nama Yesus Kristus? Jawabannya gimana Pak? Saya mau tahu. Saya kan belum tahu ya Pak itu. Lama tidak dijawab. Mungkin seminggu lebih baru dijawab. Kalau menurut kami, kalau kami membaptis dengan cara seperti Yesus membaptis. Terus saya kasih masukan apa yang saya ketahui, ini tidak pernah jawab sampai sekarang. Dia tahu karena yang tanya itu sebenarnya kenal, tapi bukan orang di tempat saya loh. Lewat YouTube saya tahu siapa dia. Sampai sekarang tidak dijawab. Ya silahkan, saya menjelaskan aja. Membaptis begitu kan sudah tidak zamannya. Kalau zaman perjanjian baru itu membaptis ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau di dalam nama Yesus Kristus begitu. Ya. Dan sekali lagi, poin yang utama yang saya buat pada saat ini adalah imam besar atau imam agung Yesus ketika menjadi manusia dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Itulah imam yang dari Allah yang Maha Tinggi sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.